Selamat datang kembali di channel NeoV7. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita manga yang sangat menarik. Kisah ini menceritakan perjuangan ekstrim seorang pangeran yang sengaja meracuni tubuhnya sendiri setiap hari agar kebal terhadap segala ancaman. Kegilaannya ini kelak akan melahirkan kelompok pemberontak paling ditakuti yang siap meratakan seluruh bangsawan korup di kerajaannya. Seseru apakah cerita pada manga yang akan saya bahas kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sosok Mars, seorang pangeran dari kerajaan kecil di benua Ares yang terlihat sedang menolak tawaran makanan dari pelayannya. Sekilas hidupnya tampak penuh kemewahan, namun nyatanya pangeran muda ini sedang berada dalam situasi yang sangat terdesak. Demi bisa bertahan hidup, Mars ternyata harus kabur dari istana dan masuk ke tengah hutan untuk berburu. Bukannya memakan hidangan lezat, ia terpaksa melahap daging monster mentah yang rasanya sangat menjijikan hanya agar tubuhnya tetap memiliki energi. Ternyata alasan Mars melakukan hal ekstrim ini karena hampir semua makanan di istananya sudah diberi racun oleh Perdana Menteri Gamalas yang dikenal sebagai tiran. Mars sadar bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari upaya pembunuhan tersebut adalah dengan mengonsumsi sumber makanan yang tidak bisa dijangkau oleh musuhnya. Namun di tengah usahanya untuk bertahan hidup, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius dengan pedang raksasa di punggungnya. Tanpa basa-basi, wanita tangguh ini muncul di bawah sinar rembulan dan menawarkan Mars untuk menjadi muridnya. Mars benar-benar dibuat terkejut karena ia sama sekali tidak menyadari kehadiran wanita tersebut hingga jarak yang sangat dekat. Menariknya, wanita ini merasa Mars memiliki potensi besar dan dianggap layak untuk mewarisi teknik pedang legendaris miliknya. Dan ya, alasan utama kenapa wanita ini tertarik pada Mars sangatlah unik. Ia merasa sangat terkesan setelah melihat sang pangeran memiliki tekad dan mentalitas baja untuk memakan daging monster demi bertahan hidup, sebuah kegilaan yang justru menjadi syarat utama untuk menjadi kuat. Mendengar tawaran mendadak tersebut, Mars hanya bisa terdiam mematung dengan wajah penuh keheranan seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ternyata, wanita ini menjelaskan sebuah rahasia gila bahwa dengan memakan daging monster, seorang manusia bisa menyerap kekuatan monster tersebut secara perlahan meskipun rasanya sangat menjijikan. Mars pun menyadari bahwa alasan orang normal tidak melakukan hal ekstrim ini adalah karena efek racunnya, sesuatu yang sempat membuatnya mual di awal pelariannya. Di momen ini, Mars akhirnya mulai menceritakan latar belakangnya yang kelam sebagai pangeran yang dibuang dan menjadi target pembunuhan lewat makanan beracun di istana. Baginya, rasa pahit daging monster jauh lebih baik daripada racun mematikan yang setiap hari disajikan di meja makannya, sebuah pengakuan jujur yang justru membuat wanita di depannya semakin terkesan. Melihat potensi dan ketahanan mental Mars yang sudah di luar nalar manusia biasa, wanita ini memberikan sebuah cincin misterius yang terlihat cukup menyeramkan sebagai langkah awal kerja sama mereka. Tanpa ragu, wanita tangguh ini pun akhirnya memperkenalkan identitas aslinya yang bernama Cassandra. Seketika Mars langsung sangat kaget setelah menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah sang legenda hidup yang dijuluki sebagai Sword Saint Iblis Merah. Meskipun memiliki reputasi yang sangat mengerikan di mata dunia, Cassandra sendiri justru merasa sedikit risih dengan panggilan Iblis Merah yang melekat pada namanya. Mars benar-benar merasa mendapatkan durian runtuh karena ia baru saja direkrut oleh pendekar pedang yang pernah membantai naga hingga dewa jahat. Dengan cincin sakti dan bimbingan dari sosok sekuat Cassandra, Mars kini merasa memiliki harapan baru untuk bertahan hidup dan tidak perlu takut lagi dengan kejaran para pembunuh kiriman istana. Ternyata kebahagiaan Mars cuma sebentar, karena Cassandra langsung menjatuhkan bom mental dengan menjelaskan kalau cincin tadi adalah item terkutuk berisi racun mematikan. Ini adalah ujian pertama bagi Mars untuk membuktikan apakah dia layak menjadi murid sang legenda dengan cara menaklukkan racun tersebut atau mati konyol. Tanpa menunggu lama, racun itu langsung beraksi dan membuat Mars tersiksa hebat hingga nyaris kehilangan kesadaran. Di saat Mars sedang berjuang antara hidup dan mati, Cassandra justru memberikan komentar pedas kalau mengandalkan item untuk menahan racun adalah hal yang memalukan bagi seorang pendekar. Kengerian tidak berhenti di situ karena cincin tersebut tidak akan bisa dilepas kecuali Mars berhasil menguasainya atau dia berakhir di liang lahat. Cassandra sengaja melakukan ini karena tahu Mars punya modal nekat berkat kebiasaannya memakan daging monster mentah, yang membuat Mars akhirnya sadar kalau guru barunya ini benar-benar sosok yang sangat berbahaya. Efek racun tersebut terbawa sampai ke istana hingga membuat para tabib dan penyihir penyembuh angkat tangan karena tidak ada sihir yang mempan.
Selama 3 hari 3 malam, Mars terkapar dalam kondisi sekarat sampai-sampai rumor tentang kematiannya mulai tersebar luas di seluruh penjuru kerajaan. Setelah berhasil melewati masa kritis, Mars justru disambut dengan respon dingin dari ayahnya yang menganggap serangan racun itu adalah tanggung jawab Mars sendiri untuk bertahan hidup. Disinilah Mars mulai menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa selama ini lingkungan istana tempatnya tinggal memang sudah dipenuhi oleh pengkhianatan dan upaya pembunuhan lewat makanan. Namun berkat latihan gila dari Cassandra, Mars kini memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa dan tidak lagi mempan terhadap racun apapun yang dicampurkan ke makanannya. Sambil menikmati hidangan dengan lahap, Mars pun merasa sangat bersyukur karena ujian maut dari sang guru justru menjadi kunci keselamatannya dari intrik jahat di dalam istana. Bukannya membiarkan Mars bersantai setelah selamat dari maut, Cassandra justru memberikan hadiah tambahan berupa sepasang gelang misterius. Ternyata itu bukan perhiasan biasa, melainkan gelang sihir gravitasi yang seketika membuat bobot tubuh Mars menjadi 2 kali lipat lebih berat. Di saat Mars mulai merasa kalau gurunya ini memang berniat membunuhnya secara perlahan, Cassandra malah menanyakan apakah Mars masih rutin mengonsumsi daging monster. Tanpa memberikan waktu untuk bernapas, Cassandra menyuruh Mars menunggu sementara ia pergi memburu menu makan malam yang tidak biasa. Di hadapan Mars kini tergeletak bangkai monster raksasa, memperlihatkan betapa timpangnya kekuatan antara sang pangeran dengan guru edannya tersebut. Hanya dalam sekejap, Cassandra kembali dengan membawa hasil buruan baru berupa Great Basilisk yang ia tebas dengan sangat mudah. Tanpa rasa berdosa, ia melemparkan potongan daging monster beracun itu dan memerintahkan Mars untuk segera melahapnya sebagai bagian dari latihan ketahanan tubuh. Mars yang masih memiliki akal sehat sempat meminta izin untuk memasak daging tersebut agar lebih layak makan, namun Cassandra langsung menolaknya mentah-mentah. Menurut sang guru, memasak daging itu hanya akan menghilangkan khasiat racun yang dibutuhkan tubuh Mars untuk berevolusi. Untuk meyakinkan muridnya, Cassandra bahkan tanpa ragu memakan daging mentah itu di depan mata Mars seolah sedang menikmati hidangan mewah. Terdesak oleh situasi, Mars akhirnya mencoba menggigit daging alot yang masih berlumuran darah tersebut dengan wajah penuh penderitaan. Di bawah tekanan aura Cassandra yang menyuruhnya untuk segera menelan, Mars tidak punya pilihan lain selain memaksakan potongan daging menjijikan itu masuk ke dalam kerongkongannya. Benar saja, reaksi berantai langsung terjadi karena daging Great Basilisk tersebut memiliki kadar racun yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Sambil memegangi lehernya yang terasa terbakar dan tubuh yang mulai ambruk, Mars menyadari bahwa gurunya benar-benar tidak main-main dengan ucapannya yang ingin menempa Mars menjadi sosok yang kebal terhadap segala jenis ancaman biologis di dunia ini. Cassandra kemudian menjelaskan logika gila bahwa semakin kuat seekor monster, maka semakin mematikan pula racun dalam dagingnya. Tanpa peduli dengan kondisi Mars yang sedang sekarat, sang guru tetap memaksa muridnya untuk menghabiskan seluruh sisa daging tersebut. Karena menurutnya, ini adalah satu-satunya cara paling efektif untuk menempa ketahanan tubuh Mars. Tak puas hanya menyiksa perut sang murid, Cassandra langsung menantang Mars untuk menyerangnya dengan pedang. Melihat gurunya bahkan tidak sudi mencabut senjatanya sendiri, Mars merasa sangat diremehkan dan memutuskan untuk menerjang maju dengan seluruh kekuatan yang dia miliki sejak awal serangan. Namun kenyataan memang pahit karena Mars langsung terhempas dengan sangat mudah hanya dengan satu gerakan simpel dari Cassandra. Di bawah tekanan aura sang guru yang menyebutnya sangat lemah, Mars akhirnya terpaksa menghabiskan seluruh daging monster, menjijikan itu sambil menangis menahan rasa sakit yang luar biasa. Hari-hari berikutnya pun berubah menjadi neraka dunia bagi Mars yang harus terus mengonsumsi daging monster sambil mempelajari teknik pedang secara ekstrim. Cassandra adalah tipe mentor yang sangat teliti, di mana jika Mars ketahuan sedikit saja mencoba curang atau malas dalam berlatih, sang guru tidak akan segan untuk memukulinya habis-habisan. Latihan tersebut kemudian meningkat ke tahap perburuan monster hidup yang kekuatannya sudah diatur agar selalu setingkat di atas kemampuan Mars. Meski Mars berhasil membantai monster-monster tersebut, dia sadar bahwa ancaman terbesar yang sebenarnya adalah gurunya sendiri yang selalu menantangnya untuk bertarung dengan niat membunuh. Selama 3 tahun penuh, Mars terus-menerus dihajar hingga nyaris tewas karena kecepatan dan teknik Cassandra benar-benar berada di level yang tidak masuk akal. Namun, rutinitas latihan gila yang selalu berada di ambang kematian ini perlahan-lahan mulai mengubah insting dan kemampuan bertarung sang pangeran menjadi jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Berkat insting bertahan hidup yang terus diasah selama bertahun-tahun, Mars akhirnya mulai mampu mendeteksi hawa keberadaan dan menghindari serangan mematikan gurunya dengan sangat tenang.
Cassandra sendiri menyadari kalau muridnya ini sudah bukan lagi amatiran yang bisa dipukuli dengan mudah karena refleksnya sudah menyatu dengan insting predator. Bagi Mars, 3 tahun latihan neraka ini benar-benar mengubah sudut pandangnya secara drastis, di mana para pembunuh bayaran dari istana sekarang terasa seperti lawan level bocah jika dibandingkan dengan tekanan mental dari sang guru. Di tengah evaluasi tersebut, seekor Wyvern tiba-tiba muncul dan Cassandra langsung menyerahkan monster kelas tinggi itu untuk diatasi sepenuhnya oleh Mars. Tanpa perlu banyak drama atau gerakan tambahan, Mars langsung membantai Wyvern tersebut dengan satu tebasan telak yang sangat presisi. Kecepatan dan kekuatannya saat ini membuktikan kalau teknik pedangnya sudah berada di level yang sangat mengerikan bagi ukuran manusia biasa. Melihat hasil buruannya, Cassandra memberikan pujian tulus karena Mars telah berhasil menjinakkan monster sekuat Wyvern dengan sangat efisien, sambil menyantap daging monster tersebut sebagai rutinitas penguat tubuh. Mars bahkan sempat berkelakar kalau rasa takutnya dipukuli oleh Cassandra jauh lebih besar daripada rasa takutnya menghadapi monster apapun. Namun atmosfer santai tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangat serius saat Cassandra menatap tajam ke arah muridnya. Secara mengejutkan, sang pendekar pedang legendaris ini menyatakan bahwa masa pelatihan Mars telah resmi berakhir karena sudah tidak ada lagi ilmu yang bisa ia berikan kepada sang pangeran, sebelum benar-benar menghilang di kegelapan malam. Cassandra hanya meninggalkan satu ancaman terakhir agar Mars jangan pernah berani malas berlatih jika tidak ingin nyawanya melayang di pertemuan mereka berikutnya. Dan ya, sang guru pergi begitu saja tanpa perpisahan yang manis, meninggalkan Mars yang kini harus berdiri di atas kakinya sendiri untuk menuntaskan dendamnya di kerajaan. Mars menyadari bahwa kehadiran Cassandra selama 3 tahun di satu tempat adalah hal yang sangat langka bagi seorang pengembara yang haus akan pertarungan. Meskipun sang guru sudah pergi, Mars tidak berani sedikit pun untuk bermalas-malasan, karena ia tahu betul kalau wanita itu bisa saja muncul tiba-tiba hanya untuk mencabut nyawanya jika ia berhenti berlatih. Namun di sisi lain ia sangat bersyukur karena berkat didikan neraka tersebut, kini ia telah tumbuh menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mengingat kembali awal pertemuannya, Mars merasa kalau keputusan nekatnya mencari perlindungan dari kejaran pembunuh bayaran justru membawanya ke dalam kehidupan yang jauh lebih ekstrim. Pertemuan dengan Cassandra memang mengubah takdirnya secara total, mengubah pangeran yang rapuh menjadi petarung tangguh yang sanggup bertahan hidup di kondisi paling buruk sekalipun. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan utama, yaitu bertahan hidup dari konspirasi mematikan yang dirancang oleh Gamalas, mulai dari menghadapi monster-monster buas hingga ancaman kematian dari gurunya sendiri. Mars telah melewati berbagai rintangan yang mengasah insting bertarungnya hingga ke titik puncak demi memastikan kepalanya tetap berada di pundaknya. Kini dengan tekad yang sudah membaja, Mars memantapkan hati untuk terus melanjutkan rutinitas ekstrimnya mengonsumsi daging monster demi meningkatkan kekuatannya secara instan. Inilah awal mula kisah perjuangan seorang pangeran terbuang yang harus menelan segala rasa pahit dan menjijikan demi membalas dendam serta merebut kembali takhta yang telah dirampas darinya. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Mars yang kembali diserang oleh pembunuh bayaran kiriman Gamalas, yang ternyata sudah menjadi orang ke-10 yang mencoba menghabisi nyawanya dalam bulan ini saja. Meskipun mentornya Cassandra telah menghilang untuk sementara waktu, Mars tetap waspada dan terus mengasah insting bertarungnya di tengah ancaman yang tak kunjung henti. Terungkap bahwa Gamalas sengaja merancang konspirasi pernikahan politik agar keturunannya bisa merebut takhta, sehingga Mars dianggap sebagai penghalang utama yang harus segera dilenyapkan. Mengingat pesan terakhir gurunya, Mars pun tetap konsisten mengonsumsi daging monster demi memperkuat fisiknya meskipun nyawanya selalu berada di ujung tanduk. Demi meningkatkan kemampuan bertarungnya secara praktis, Mars mencoba mendekati sekelompok petarung lokal untuk ikut bergabung dalam sesi latihan mereka. Sayangnya, niat baik Mars justru disambut dengan penghinaan dan pengusiran karena para petarung tersebut sangat membenci kaum bangsawan yang dianggap hanya mencari kesenangan semata. Seorang petarung bernama Ogma akhirnya menantang Mars dengan ancaman mematikan agar pangeran ini segera pergi dari tempat tersebut. Bukannya takut, Mars justru melihat tantangan itu sebagai peluang bagus untuk menguji hasil latihan ekstrimnya selama ini, tanpa merasa terintimidasi sedikit pun oleh gertakan lawan. Tanpa kesulitan berarti, Mars berhasil menahan serangan kuat dari Ogma yang biasanya sanggup membelah tubuh lawan menjadi 2 bagian.
Melihat ketangguhan yang tidak masuk akal tersebut, Mars justru dengan ceria memutuskan untuk menjadikan mereka semua sebagai mitra latihan rutinnya setiap 7 hari sekali. Meskipun kelompok tersebut mencoba menolak dengan alasan kekurangan logistik dan perbedaan kasta, Mars seketika membuat mereka bungkam setelah mengaku baru saja mengonsumsi daging Redbone. Pengakuan santai Mars tentang memakan monster banteng raksasa yang sangat kuat tersebut sukses membuat para petarung ini menyadari bahwa pangeran di hadapan mereka bukanlah manusia biasa. Meskipun sudah dijelaskan, Ogma dan anak buahnya tetap tidak percaya karena menganggap daging tersebut sangat beracun bagi manusia biasa. Namun perdebatan itu terhenti seketika saat Mars dengan santai menunjuk ke arah belakang mereka, di mana sebuah ancaman besar baru saja muncul tanpa disadari oleh siapapun. Seekor Blood Bear berukuran raksasa tiba-tiba muncul dan menebar teror yang membuat kelompok petarung ini gemetar ketakutan. Berbeda dengan yang lain, Mars justru menatap monster itu dengan tenang dan hanya memikirkan apakah rasa daging beruang tersebut akan cukup enak untuk dijadikan menu makannya besok. Tanpa membuang banyak tenaga, Mars langsung menebas kepala beruang raksasa itu dalam satu serangan bersih yang sangat cepat hingga membuat lawan bicaranya melongo. Seolah ingin membuktikan ucapannya, sang pangeran kemudian memotong sebagian daging monster tersebut dan langsung memakannya mentah-mentah di depan mata mereka semua. Mars bahkan menantang Ogma untuk mencicipi daging beracun itu sembari memperingatkan agar hanya mengambil gigitan kecil jika tidak ingin nyawanya melayang. Benar saja, baru satu gigitan kecil masuk ke mulutnya. Ogma langsung tersedak dan memuntahkannya karena tubuh petarung itu tidak sanggup menahan efek racun ekstrim yang selama ini menjadi makanan sehari-hari Mars. Momen memalukan ini mengungkap latar belakang Ogma, yang ternyata adalah putra ketiga dari seorang bangsawan yang muak dengan etiket istana dan lebih memilih jalan pedang. Demi mengejar kekuatan murni, ia membuang identitasnya dan membentuk kelompok bernama 100 sebagai wadah bagi para petarung yang haus akan kekuatan sejati. Kelompok 100 yang kini beranggotakan puluhan orang ini sangat membanggakan hierarki kekuatan mereka yang diklaim jauh melampaui ksatria resmi kerajaan. Namun, segala kesombongan itu seketika runtuh setelah mereka bertemu dengan Mars. Sosok monster dalam wujud manusia yang level kekuatannya benar-benar berada di luar logika kelompok tersebut. Sadar kalau tekad mereka masih receh, Ogma dan anak buahnya hanya bisa tertunduk saat Mars menjelaskan kalau perut mereka harus dibiasakan dulu dengan daging monster kelas teri seperti Killer Rabbit sebelum berani menyentuh Blood Bear. Mars menekankan bahwa kekuatan besar tidak datang secara instan, melainkan melalui proses adaptasi tubuh yang ekstrim terhadap racun. Melihat potensi mengerikan di depan matanya, Ogma justru bertekuk lutut dan memohon agar Mars mau membimbing kelompok 100 serta memberikan gelar Number Zero sebagai petarung terkuat. Mars pun setuju untuk memimpin mereka, namun ia memilih menggunakan nama samaran Zeros demi menutupi identitas pangerannya agar tidak terdeteksi oleh intelijen kerajaan. Waktu 1 tahun pun berlalu dengan latihan gila-gilaan di reruntuhan kuno, di mana Zeros yang kini selalu memakai zirah lengkap terus menempa kelompok ini tanpa ampun. Menariknya, kegigihan kelompok 100 cukup membuat Zeros terkesan karena meski terus dihajar hingga pingsan, mereka selalu bangkit kembali dengan semangat yang jauh lebih besar daripada para pembunuh bayaran yang pernah mengejarnya. Dan ya, hierarki di kelompok ini pun bergeser menjadi sangat unik, di mana kasta petarung ditentukan dari seberapa ekstrim daging monster yang bisa mereka makan. Saat anggota lain masih berjuang menelan daging kelinci Killer Rabbit, Zero sudah berada di level dewa dengan melahap daging naga sebagai camilan harian yang membuat para pengikutnya makin merinding sekaligus kagum. Mars merasa jauh lebih dihargai di sini daripada saat menjadi pangeran. Namun ketenaran kelompok pemakan monster ini ternyata mulai memancing perhatian pihak luar yang tidak diinginkan. Kabar tentang aktivitas aneh kelompok 100 ini akhirnya sampai ke markas besar Kesatria Hitam Falun yang dipimpin oleh seorang komandan tegas bernama Chrome. Chrome mencurigai kalau 100 adalah sekte sesat yang berbahaya karena hobi ekstrim mereka yang gemar mengonsumsi darah dan daging monster. Khawatir pengaruh ini akan merusak tatanan militer karena beberapa bawahannya ikut bergabung. Chrome pun memutuskan untuk menginvestigasi langsung dan siap menyapu bersih 100 jika mereka terbukti menjadi ancaman bagi keamanan kerajaan. Begitu sampai di lokasi, Chrome yang menyamar mulai mengamati cara kerja 100 yang ternyata sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung. Namun, ada satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, yaitu kewajiban memakan daging monster bagi setiap anggota sebagai bukti tekad, sekaligus cara instan untuk memperkuat fisik mereka secara ekstrim.
Chrome pun terpaksa menelan daging monster yang menjijikan itu demi menjaga penyamarannya, meski ia harus berakhir dengan mual dan muntah yang luar biasa. Pengalaman buruk ini justru membuat Chrome makin yakin kalau 100 hanyalah sekte sesat berbahaya yang harus segera dia musnahkan. Begitu bukti-bukti kuat sudah terkumpul di tangannya. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga 1 tahun kemudian, di mana rutinitas berburu dan memakan monster telah mengubah Mars menjadi sosok yang jauh lebih kuat serta haus akan tantangan. Mars tidak lagi mempertanyakan kewarasannya karena kini dia mulai menikmati sensasi nikmat dari setiap pertarungan hidup dan mati yang dia lalui setiap malam bersama kelompoknya. Nama Zeros pun makin melegenda sebagai petarung jenius di puncak hierarki 100 yang berhasil menguasai teknik tingkat tinggi seperti Sonic Blade dan Magic Barrier. Menariknya, Zeros justru sangat murah hati dalam membagikan ilmunya kepada anggota lain. Hal yang membuat Chrome yang awalnya berniat menghancurkan kelompok ini malah berbalik kagum dan merasa kalau membubarkan 100 adalah sebuah dosa besar. Mars merasa hidupnya jauh lebih bermakna saat menjadi Zeros daripada harus berpura-pura menjadi pangeran lemah yang nyawanya selalu terancam di dalam istana. Di saat yang sama, opini publik di kerajaan mulai terbelah, di mana para bangsawan menganggap 100 sebagai kelompok barbar, sementara rakyat jelata justru menganggap mereka sebagai pahlawan pembasmi monster. Situasi di istana kembali memanas saat Mars dikonfrontasi oleh Gamalas, yang membawa kabar tentang menyebarnya rumor kelompok sesat pemakan monster yang mulai meresahkan. Dengan tatapan licik, Gamalas menyindir reputasi Mars yang buruk sebagai calon raja dan mulai memberikan saran provokatif yang jelas merupakan bagian dari rencana busuknya untuk menyingkirkan Mars dari takhta. Gamalas meluncurkan skakmat dengan menyarankan agar Mars sendiri yang memimpin pasukan untuk membasmi kelompok 100. Hal ini membuat Mars tersudut karena secara teknis dia diminta untuk menghancurkan dirinya sendiri, di mana membasmi 100 hanya akan membuat reputasinya di mata rakyat hancur total dan menguntungkan posisi politik Gamalas. Meski tahu ini adalah rencana busuk untuk menyingkirkannya dari tahta, Mars terpaksa menerima tugas tersebut demi menjaga penyamarannya di depan sang ayah. Sambil melangkah pergi, dia mulai memutar otak mencari cara untuk menyelesaikan situasi mustahil ini tanpa harus mengorbankan identitas rahasianya atau kehilangan dukungan rakyat jelata. Namun kejutan belum berakhir, karena setibanya di ruangan pribadi, Mars justru mendapati seorang gadis misterius berambut putih yang sudah duduk santai menunggunya. Kehadiran tamu tak diundang yang masuk tanpa izin ini tentu saja membuat Mars langsung waspada dan bertanya-tanya bagaimana sistem keamanan istana bisa ditembus dengan begitu mudah. Alih-alih menyerang sebagai pembunuh bayaran, gadis dengan aura yang sangat berwibawa ini justru menawarkan bantuan kekuatan kepada Mars. Dia tampak sangat tenang seolah sudah memprediksi posisi sulit yang sedang dihadapi oleh sang pangeran dan merasa kalau Mars tidak akan bisa bertahan sendirian dalam konspirasi kerajaan ini. Ketegangan memuncak saat gadis itu tiba-tiba menyebut nama Zeros yang membuktikan kalau dia mengetahui identitas rahasia Mars sebagai pemimpin kelompok 100. Rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat ternyata bocor di depan sosok asing yang seketika membuat Mars merasa terancam sekaligus terpojok. Mars benar-benar dibuat kebingungan dan mencoba menggali ingatannya tentang siapa sebenarnya sosok gadis ini dan dari mana dia mendapatkan informasi tersebut. Di sisi lain, sang gadis hanya tersenyum tipis dan menyindir daya ingat Mars, mengisyaratkan kalau mereka memiliki hubungan di masa lalu yang sangat krusial bagi rencana Mars ke depannya. Gadis itu akhirnya mengungkap identitas aslinya sebagai Frau, yang ternyata adalah tunangan resmi Mars sendiri. Pengakuan ini jelas membuat sang pangeran terkejut bukan main, apalagi saat memori masa kecilnya mulai kembali muncul. Meski begitu, Mars tetap waspada dan mempertanyakan bagaimana bisa Frau mengetahui identitas rahasianya sebagai pemimpin kelompok 100. Frau menjelaskan kalau dia selama ini menggunakan metode curang melalui sebuah tanda sihir atau crash yang tertanam di tubuh Mars. Melalui tanda permanen tersebut, Frau memiliki kemampuan luar biasa untuk mengawasi Mars dari jarak jauh, berbagi penglihatan, bahkan melakukan teleportasi instan untuk muncul tepat di samping sang pangeran kapanpun dia mau. Mars akhirnya teringat momen saat mereka masih kecil, di mana Frau merapalkan mantra aneh yang diklaim sebagai ritual pertunangan mereka. Mengetahui kalau seluruh gerak-geriknya selama ini dipantau tanpa celah, Mars mulai menyadari kalau tunangannya ini bukanlah gadis biasa dan bisa menjadi sosok yang sangat berbahaya bagi rencananya. Kilas balik mengungkap kalau pertemuan pertama mereka terjadi saat mereka masih berusia 8 tahun melalui perjodohan politik. Pada saat itu,
Frau sama sekali tidak menaruh minat pada Mars karena menganggapnya hanya sebagai pangeran standar yang sangat biasa-biasa saja dan tidak memiliki keistimewaan apapun selain status bangsawannya. Niat awal, Frau ternyata hanya menjadikan Mars sebagai kelinci percobaan untuk menguji sihir kontrak baru yang baru saja dia pelajari. Namun, ketertarikannya mulai berubah menjadi obsesi saat melihat Mars yang berusia 11 tahun hampir tewas karena racun. Justru mulai melakukan aksi nekat dengan memakan daging monster mentah untuk bertahan hidup. Frau yang terus mengawasi lewat tanda sihirnya menyadari kalau kekuatan magis Mars meningkat sangat pesat setelah mengonsumsi daging monster tersebut. Saking terobsesinya dengan perkembangan kekuatan Mars, Frau bahkan sampai mencoba ikut memakan daging monster yang rasanya sangat menjijikkan hanya karena ingin memahami kegilaan yang dilakukan oleh tunangannya itu. Ternyata Mars sudah sangat menyadari kalau privasinya selama ini terus dipantau oleh Frau melalui tanda sihir tersebut. Di saat yang sama, pembicaraan mengenai bantuan kekuatan yang ditawarkan, Frau harus tertunda karena fokus beralih ke situasi darurat yang sedang terjadi di markas besar kelompok 100. Di sini terungkap struktur militer kerajaan Falun yang terbagi menjadi 4 ordo kesatria dengan spesialisasi berbeda. Mengejutkannya, Chrome selaku komandan Ksatria Hitam dan Warren dari Ksatria Merah justru sudah membelot dan memilih untuk bergabung ke dalam barisan kelompok 100 yang dipimpin oleh Mars. Situasi semakin memanas karena pihak kerajaan sudah menyiapkan pasukan besar untuk membumi hanguskan kelompok 100. Melihat kondisi ini, Mars yang masih menyamar sebagai Zeros awalnya berniat mengajak pasukannya kabur ke luar negeri. Namun para komandan kesatria ini justru bersumpah setia untuk mendukungnya bertempur sampai akhir. Chrome menegaskan kalau tidak ada lagi keadilan di kerajaan yang sudah busuk tersebut dan mereka sangat yakin bisa memenangkan revolusi asalkan tetap dipimpin oleh Zeros. Mendengar kata pemberontakan dan perang sipil, Mars malah merasa tertekan karena niat awalnya hanya ingin hidup bebas tanpa terikat masalah politik yang merepotkan. Supaya tidak terjadi salah paham yang lebih jauh mengenai rencana pemberontakan tersebut, Mars memutuskan untuk mengambil langkah drastis dengan membuka topengnya di depan semua orang. Seketika suasana menjadi sangat tegang saat Chrome menyadari kalau sosok di balik topeng Zeros adalah Pangeran Mars yang selama ini mereka cari. Mars secara resmi mendeklarasikan jati dirinya sebagai pangeran dari kerajaan Falun untuk meluruskan tujuan pergerakan mereka. Pengakuan berani ini tidak hanya membuat para kesatria terperangah, tapi juga membuat Frau yang mengawasi dari jauh merasa puas karena rencana besar tunangannya itu mulai berjalan ke arah yang lebih ekstrim. Mars menegaskan kalau pergerakan ini bukan sekedar pemberontakan biasa, melainkan perang suci untuk merebut kembali takhta yang sah. Pernyataan ini membuat Chrome dan pasukannya berasumsi kalau sang pangeran memang sudah menyiapkan kelompok 100 selama bertahun-tahun demi menegakkan keadilan di kerajaan tersebut. Melihat jumlah anggotanya yang kini menembus 1.000 orang, Mars sadar kalau ia harus tetap realistis karena benteng kerajaan sangat sulit ditembus. Tantangan terbesarnya bukan hanya pasukan ksatria, tapi keberadaan divisi sihir yang menjadi pilar pertahanan utama musuh yang sangat sulit ditaklukkan. Di tengah keraguan itu, Frau tiba-tiba muncul dan mendeklarasikan dirinya sebagai sekutu penuh bagi sang pangeran. Ternyata, Frau sudah bergerak lebih awal dengan mengordinasi para petarung dan meyakinkan mereka kalau Mars adalah pemimpin yang layak untuk didukung sepenuhnya. Seketika suasana menjadi riuh karena Frau ternyata bukan bangsawan biasa, melainkan penyihir elit berjuluk Empress of Thunder yang memimpin divisi sihir kerajaan. Dengan bergabungnya aset pertahanan terkuat negara ke sisi Mars, moral pasukan 100 langsung meledak karena kemenangan kini dianggap sudah berada di genggaman. Saat Mars mempertanyakan alasan Frau mengambil risiko sebesar itu, sang tunangan mengaku ingin menjalankan perannya secara totalitas. Mengejutkannya lagi, Frau mengungkapkan kalau kekuatannya yang dahsyat itu didapat karena dia meniru cara ekstrim Mars, yaitu dengan memakan daging monster secara rutin. Frau yang dulunya acuh tak acuh, kini justru merasa sangat tertarik melihat bagaimana Mars selalu bisa lolos dari ambang kematian. Dedikasi gila ini membuat Mars hanya bisa terpaku menyadari kalau ia kini memiliki pasangan yang tidak kalah nekat dalam menghadapi konspirasi busuk di kerajaan mereka. Kehadiran Frau benar-benar menjadi katalisator yang tidak main-main bagi pergerakan ini. Dengan bergabungnya Warren dari unit Ksatria Merah serta Chrome dari Ksatria Hitam, kekuatan tempur mereka kini sudah setara dengan militer penuh sebuah negara. Membuat deklarasi perang terhadap penguasa korup bukan lagi sekadar gertakan, melainkan ancaman nyata yang tinggal menunggu waktu.
Dukungan ini semakin solid saat Ogma dan seluruh anggota kelompok 100 secara resmi mendaulat Mars sebagai Zeros, pemimpin tertinggi yang akan memandu serangan mereka. Mars yang awalnya hanya berniat bertahan hidup dari kejaran pembunuh bayaran, kini justru terjebak dalam situasi di mana ia menjadi simbol perlawanan dan poros utama dari sekumpulan petarung paling berbahaya di kerajaan tersebut. Semangat revolusi pun langsung meledak di seluruh penjuru markas dengan satu teriakan yang sama, yaitu tekad untuk menyapu bersih seluruh bangsawan busuk yang selama ini menindas rakyat. Tekanan massa dan haus akan perubahan ini menciptakan momentum besar yang sudah tidak mungkin lagi untuk dibendung, memaksa seluruh elemen pasukan untuk segera bergerak melakukan kudeta. Melihat loyalitas buta dan kesiapan pasukannya yang begitu masif, Mars mulai menyadari kalau dirinya kini sudah tidak punya jalan untuk mundur lagi. Meski peluang kemenangannya sangat tinggi, ia merasa ironis karena takdir justru menyeretnya ke dalam perebutan tahta yang berdarah. Padahal sejak awal ia sama sekali tidak pernah memiliki ambisi untuk duduk di kursi kerajaan tersebut. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan bagaimana Mars kini sepenuhnya diakui sebagai simbol pemberontakan oleh kelompok 100. Meski awalnya enggan, sumpah setia para petarung ini memaksa Mars untuk memikul beban berat sebagai pewaris tahta yang sah demi menggulingkan rezim tiran yang selama ini menindas mereka. Di tengah sorak-sorai itu, Mars merenung karena niat awalnya hanyalah bertahan hidup, bukan memicu revolusi besar. Namun, kenyataan pahit bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri membuatnya sadar bahwa merebut tahta kini menjadi satu-satunya jalan agar dirinya tidak terus-menerus menjadi buruan. Keberadaan Mars kini mulai dianggap sebagai ancaman serius bagi kestabilan kerajaan. Bahkan, Frau Sang Tunangan terus memantau pergerakannya dari bayangan dengan penuh minat. Kepercayaan masif dari para sekutu barunya membuat Mars terjepit dalam posisi di mana setiap langkah yang ia ambil akan menentukan nasib seluruh negeri. Ternyata, Frau justru merasa antusias melihat sisi berbahaya dari tunangannya dan berniat untuk ikut terjun ke dalam kekacauan ini. Di sisi lain, persiapan militer kerajaan untuk membasmi kelompok 100 pun sudah mencapai puncaknya, menandakan bahwa perang saudara yang berdarah sudah berada di depan mata. Dan ya, plot twistnya adalah Mars yang berada di kamp militer kerajaan justru dipaksa oleh para bangsawan busuk untuk berduel langsung melawan Zeros, yang tak lain adalah identitas rahasianya sendiri. Para kesatria putih pengikut Gamalas sengaja mendorong Mars ke garis depan dengan harapan sang pangeran akan tewas di tangan pemimpin pemberontak tersebut. Situasi semakin tegang saat Chrome dan Warren mencoba mengintervensi prosedur militer tersebut, yang langsung memicu kecurigaan di tengah komando pasukan. Di balik senyum licik para bangsawan, Mars menyadari bahwa misi ini hanyalah jebakan murni untuk melenyapkannya secara legal di tengah kekacauan medan perang. Di tengah ketegangan itu, unit kesatria hitam dan merah pimpinan Chrome serta Warren akhirnya tiba dengan kekuatan penuh di garis depan. Sementara para komandan kesatria putih dengan sombongnya meremehkan kelompok 100 sebagai sekumpulan rakyat jelata yang hanya bermain kesatria-satriaan, Mars justru mulai memantapkan tekadnya untuk membalikan keadaan secara total. Tanpa diduga, Mars justru melakukan manuver berbahaya dengan meneriakkan deklarasi perang di depan seluruh pasukan bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah para pemberontak, melainkan para pengkhianat yang bersarang di ibu kota. Sontak saja, pernyataan berani ini membuat komandan kesatria putih terkejut bukan main, karena rencana pembunuhan terselubungnya kini justru dibongkar habis-habisan oleh sang pangeran. Gak pakai lama, kekacauan pun pecah seketika saat Mars mulai mengayunkan pedangnya dengan teknik yang sangat presisi dan brutal. Hanya dalam satu tebasan luar biasa, para kesatria putih yang awalnya berniat menjebak Mars justru dibuat kocar-kacir, memperlihatkan bahwa kemampuan pedang sang pangeran kini sudah berada di level yang sangat mengerikan. Sambil menatap dingin ke arah komandan yang licik tersebut, Mars secara terang-terangan menyebutkan bahwa ia sudah tahu sejak awal tentang rencana pembunuhan dirinya. Di saat yang sama, Chrome muncul untuk memberikan dukungan penuh, membuat para bangsawan busuk ini menyadari bahwa mereka telah salah memilih lawan. Melihat situasi yang berbalik 180 derajat, para kesatria putih malah menunjukkan sikap pengecut dengan memohon ampun dan melemparkan semua tanggung jawab kepada atasan mereka. Hal ini memicu kemarahan Chrome yang merasa jijik melihat kesatria kerajaan kehilangan kehormatannya demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Pada akhirnya, Chrome secara terbuka menyatakan kesetiaannya untuk berjuang bersama Mars demi menegakkan keadilan dan membersihkan kerajaan dari segala korupsi. Meskipun Mars merasa sedikit tersentuh dengan loyalitas tulus dari Chrome,
Ia sadar bahwa langkah ini barulah awal dari perang saudara yang jauh lebih besar untuk merebut kembali tahtanya. Mars dan Chrome segera memacu kuda mereka menuju ibu kota kerajaan dengan penuh keyakinan. Meski sadar bahwa setiap gerak-gerik mereka sedang diawasi ketat oleh mata-mata musuh, Mars tetap tenang saat mendapati para penjaga gerbang diperintahkan untuk segera menutup akses masuk demi menghalangi langkah sang pangeran kembali ke rumahnya sendiri. Namun, upaya penutupan gerbang tersebut gagal total setelah Sir Blade dari faksi Kesatria Biru justru menunjukkan kesetiaannya kepada Mars dengan membuka paksa jalan masuk. Dukungan tak terduga dari unit Ksatria ini membuat Mars berhasil masuk ke jantung ibu kota tanpa hambatan. Berarti, sementara para ksatria tersebut bersumpah akan terus berdiri di pihak sang pangeran demi mengembalikan kehormatan kerajaan. Begitu memasuki area kota, Mars mendapati situasi sudah berubah menjadi medan tempur yang sangat liar dan kacau. Di tengah kerumunan, ia melihat Ogma bersama kelompok Hundred-nya sedang berhadapan dengan pasukan ksatria kerajaan yang sombong, membalas ejekan musuh tentang teknik pedang dengan demonstrasi kekuatan tempur yang jauh lebih mematikan. Tanpa banyak basa-basi, Ogma langsung menunjukkan bahwa di medan perang yang sesungguhnya, keindahan teknik tidaklah berguna dibandingkan kemampuan murni untuk bertahan hidup. Ia menghancurkan barisan pertahanan musuh dengan serangan brutal, membuktikan bahwa kekuatan nyata adalah tentang bagaimana cara menghabisi lawan dengan efektif tanpa memedulikan idealisme kosong. Sambil mengamati kekacauan tersebut, Mars menyadari bahwa meski kelompok Hundred bertarung seperti sekumpulan preman, efektivitas mereka dalam mengacaukan moral musuh sangatlah luar biasa. Namun, situasi mulai memasuki fase berbahaya saat pihak kerajaan mulai mengerahkan korps penyihir untuk membasmi para pemberontak, sebuah ancaman besar yang memaksa Mars harus segera mengambil tindakan pencegahan. Di sisi lain, berita tentang pemberontakan Mars telah sampai ke menara penyihir dan memicu gejolak internal dalam keluarga Frau. Alih-alih merasa panik, Frau justru memanfaatkan momen kekacauan ini untuk melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri dengan menuntut penyerahan gelar kepala keluarga secara paksa, sebuah langkah licik yang memastikan kendali penuh atas kekuatan sihir berada di tangannya. Ayah Frau mencoba berlindung di balik tradisi lama dengan mengklaim bahwa seorang wanita tidak akan pernah bisa memimpin keluarga. Namun Frau yang sudah tidak memiliki rasa hormat lagi langsung menyiapkan sihir penghancur sebagai jawaban telak atas penolakan tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Frau melancarkan pemberontakan berdarah dingin dengan rentetan sihir mematikan yang dimulai dari kejutan listrik hingga sambaran petir beruntun untuk melumpuhkan seluruh barisan penyihir pelindung ayahnya. Situasi semakin mengerikan saat Frau menjelaskan tahap akhir sihirnya yang akan melenyapkan eksistensi targetnya secara total, sembari terus menekan sang ayah agar segera menyerahkan gelar kepala keluarga jika masih ingin melihat hari esok. Ledakan dahsyat dari puncak menara akhirnya pecah dan memicu kepanikan di pihak musuh. Karena kekacauan internal ini membuat korps penyihir yang diharapkan Gamalas untuk membantai Mars justru gagal muncul di medan tempur. Memanfaatkan celah tersebut, Mars akhirnya berhasil menembus barisan pertahanan terdalam dan berhadapan langsung dengan Gamalas yang tampak murka, sekaligus terkejut melihat sang pangeran benar-benar memimpin pemberontakan hingga ke depan matanya. Namun, Gamalas ternyata masih menyimpan kartu as terakhir dengan mengerahkan 5 petarung elit misterius untuk menghadang langkah Mars, memaksa sang pangeran harus melewati dinding manusia terkuat ini sebelum bisa membalaskan dendamnya. Ternyata, pergerakan Mars selama ini tidak luput dari pengawasan Frau, tunangannya yang memiliki obsesi luar biasa dalam memantau setiap perkembangan kekuatan sang pangeran dari kejauhan. Kembali ke medan tempur, 5 petarung elit yang merupakan petualang peringkat A mulai mengepung Mars, di mana sang penyihir langsung merapal sihir gravitasi tingkat tinggi untuk menekan tubuh sang pangeran ke tanah. Di tengah tekanan itu, Mars justru teringat akan sosok ayahnya yang dingin dan tidak pernah peduli sedikit pun pada nasibnya maupun kematian ibunya. Melihat Mars yang tampak terdiam, Gamalas merasa sangat percaya diri bahwa rencana pembunuhannya kali ini tidak akan gagal. Apalagi dia sudah menyiapkan bala bantuan militer untuk memastikan sang pangeran benar-benar tamat di tempat ini. Namun, ekspresi meremehkan itu langsung berubah menjadi horor saat Mars dengan santainya berdiri tegak seolah sihir gravitasi tersebut hanyalah hembusan angin, karena latihan ekstrim yang dia jalani selama ini jauh lebih berat dari sihir apapun. Tak menyerah, salah satu petarung mencoba menggunakan bubuk racun dari monster kadalangka untuk melumpuhkan Mars. Tapi serangan itu justru menjadi lelucon bagi sang pangeran yang sudah terbiasa memakan daging monster beracun sejak masa pelariannya.
Menyadari trik sihir dan racun mereka tidak mempan, Satria berbaju zirah mencoba melakukan serangan fisik secara membabi buta. Namun Mars langsung memberikan serangan balasan yang sangat telak hingga menghancurkan pertahanan musuhnya dalam sekejap. Serangan balik Mars ternyata jauh lebih mematikan dari yang dibayangkan, hingga membuat salah satu ksatria elit tersebut menderita luka fatal yang sangat mengerikan. Kejadian ini sontak membuat sisa anggota kelompok lainnya gemetar, ketakutan melihat rekan mereka tumbang dengan begitu mudahnya hanya dalam satu gebrakan. Sambil tersenyum tipis, Mars dengan santainya meminta maaf karena ia mengaku kesulitan mengontrol kekuatannya setelah melepas gelang pembatas yang selama ini menahan energinya. Menyadari bahaya besar yang mengancam, sisa petarung musuh mencoba menyusun strategi serangan kombinasi yang terkoordinasi untuk mengalihkan perhatian dan menyerang Mars secara bersamaan dari berbagai sisi. Sayangnya, kecepatan Mars sudah berada di level yang berbeda karena ia langsung menggunakan teknik pedang supersonik untuk menebas anggota kelompok musuh lainnya sebelum mereka sempat bereaksi. Luka yang dihasilkan sangat dalam dan presisi, membuat sihir penyembuh level rendah menjadi sama sekali tidak berguna di hadapan daya hancur serangan tersebut. Sebagai upaya terakhir yang putus asa, penyihir musuh mengerahkan seluruh sisa mana miliknya untuk memanggil serangan api berbentuk burung raksasa yang menyelimuti seluruh area pertempuran. Serangan ini sangat masif dan dimaksudkan untuk menghanguskan Mars tanpa memberi celah sedikit pun bagi sang pangeran untuk melarikan diri. Namun pemandangan tak terduga terjadi saat ledakan api itu justru tertahan sepenuhnya oleh sebuah penghalang sihir transparan yang sangat kokoh di depan Mars. Para ksatria dan penyihir kerajaan tersebut benar-benar dibuat tidak percaya, karena teknik pertahanan tingkat tinggi semacam itu biasanya hanya bisa dilakukan oleh monster kelas atas. Dan ya, ternyata Mars mendapatkan kemampuan barrier monster tersebut secara alami, setelah ia terbiasa memakan daging kera iblis selama masa pelarian dan latihan ekstrimnya di hutan terlarang. Melihat musuhnya sudah benar-benar kehilangan semangat bertarung dan dilanda horor, Mars merasa puas dan kini bersiap untuk menyelesaikan sisa pertempuran ini sepenuhnya. Mars masih berbaik hati memberikan kesempatan terakhir bagi musuhnya untuk mundur hidup-hidup agar tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia. Sayangnya, ego tinggi sebagai petarung peringkat A membuat ksatria tersebut menolak mentah-mentah tawaran Mars dan justru memilih untuk menyerang secara membabi buta demi membalaskan dendam rekan-rekannya. Walaupun serangan pedang lawan terhitung sangat terampil bagi ukuran manusia biasa, Mars dengan mudah meredam setiap tebasan tersebut tanpa perlu berpindah tempat sedikit pun. Karena merasa waktu bermain-mainnya sudah cukup, Mars mulai menunjukkan tatapan serius dan bersiap mengakhiri perlawanan membosankan ini dengan satu serangan telak. Bukannya menggunakan pedang, Mars justru melepaskan tendangan maut yang sangat kuat hingga membuat musuhnya terpental jauh dan menjebol dinding kastil. Ternyata, Mars juga mewarisi gaya bertarung fisik ekstrim dari sang master, yang membuat Gamalas kini gemetar ketakutan, karena sudah tidak memiliki satupun tameng pelindung di depannya. Dalam kondisi terdesak dan nyaris gila, Gamalas mulai berdelusi dengan merasa bahwa dirinya adalah pahlawan yang melakukan segala kejahatannya demi stabilitas kerajaan. Ia mencoba membenarkan aksi kudeta berdarah belasan tahun lalu dengan dalih bahwa mendiang ratu adalah penyebab utama kekacauan yang harus ia singkirkan. Bagi si tua bangka licik ini, sosok Mars sejak kecil hanyalah kerikil tajam yang bisa dimanfaatkan oleh faksi bangsawan lain untuk merusak kontrol politik yang sudah ia bangun. Hal itulah yang membuatnya terobsesi mengirim berbagai pembunuh bayaran dan racun mematikan demi memastikan Mars lenyap sebelum bisa menjadi ancaman nyata. Namun, segala rencana busuk Gamalas terbukti gagal total karena Mars mampu bertahan dari segala jebakan maut tersebut berkat ketangguhan fisiknya yang di luar nalar. Penderitaan sang Perdana Menteri pun semakin lengkap saat Krum dan Warren tiba di lokasi untuk melaporkan bahwa seluruh faksi bangsawan pendukung Gamalas telah ditumpas habis tanpa sisa. Kabar musnahnya seluruh faksi bangsawan pendukung Gamalas benar-benar meninggalkan lubang besar dalam struktur pemerintahan kerajaan yang kini berada di ambang kehancuran. Di saat Gamalas mulai menyadari bahwa sosok Zeros yang ditakuti sebenarnya adalah Pangeran Mars yang ia remehkan, Mars sendiri mulai pusing memikirkan siapa yang akan mengurus administrasi negara karena kelompok 100 hanya tahu cara bertarung dan sangat buta soal politik. Melihat situasi yang kacau, Mars mencoba melemparkan tanggung jawab takhta kembali kepada ayahnya. Namun, sang raja justru menyerahkannya begitu saja tanpa ragu sedikit pun demi mencari aman. Hal ini membuat Mars menyadari bahwa dirinya benar-benar terjebak dalam posisi pemimpin
Hingga akhirnya ia melirik satu-satunya orang yang memiliki pengalaman birokrasi paling mumpuni di tempat itu meskipun orang tersebut adalah musuh bebuyutannya. Dan ya, dengan penuh keberanian, Mars justru memutuskan untuk membiarkan Gamalas tetap mengelola urusan kerajaan di bawah pengawasannya agar kestabilan publik bisa segera pulih. Strategi gila ini ternyata membuahkan hasil karena ketertiban kembali dalam waktu singkat, yang kemudian disusul dengan peresmian pernikahan Mars dengan Frau sebagai langkah awal memperkuat legitimasi kekuasaannya. Meskipun Frau berhasil mendapatkan simpati rakyat berkat keberaniannya selama Perang Saudara, Mars menyadari bahwa tunangannya ini memiliki sisi gelap yang mengerikan, karena ia diam-diam mulai merencanakan ritual pemanggilan terlarang. Di sisi lain, Ogma dan para ksatria setianya terus memprotes keputusan Mars yang membiarkan Gamalas tetap hidup, mengingat si tua bangka itu adalah otak di balik semua penderitaan Mars selama belasan tahun. Namun Mars dengan cerdas menjelaskan bahwa kelompok 100 yang hanya terobsesi pada kekuatan fisik tidak akan pernah bisa dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan yang rumit. Ternyata ancaman kematian dari Mars memberikan efek jera yang luar biasa karena Gamalas kini bekerja tanpa henti layaknya orang yang sudah bertobat. Bahkan ia kini sangat memuja Mars sebagai raja sejati yang tak tertandingi. Puncaknya, prosesi penobatan pun digelar di mana sang mantan raja sendiri yang meletakkan mahkota di kepala Mars di hadapan seluruh rakyat yang bersorak-sorai. Mars hanya bisa tersenyum kecut melihat ironi takdir ini, karena pada awalnya ia hanya berjuang mati-matian untuk sekadar bertahan hidup dari racun dan pembunuh bayaran, namun kini ia justru berakhir menjadi penguasa tertinggi di kerajaan tersebut. Dan akhirnya, setelah melewati begitu banyak penderitaan dan pertarungan, Mars berhasil mendapatkan kembali tahta yang selama ini menjadi sumber dari segala masalahnya. Kini ia berdiri sebagai raja bersama Frau di sisinya, sementara kerajaan yang sempat hancur perlahan kembali tenang. Perjalanan panjangnya sebagai seorang buronan pun akhirnya berakhir di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu di atas tahta sebagai raja.